Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, baik yang ada di rumah untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan bejana hidup kita untuk diisi dengan puji-pujian dan kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayatnya yang pertama. Hallelujah.
Mari kita diam sejenak untuk kita menaikkan doa pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Saat teduh untuk kita sekalian. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya atas kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats yang akan membimbing dan mengarahkan kita dalam persekutuan kita pagi yang diberkati ini, kita sama lihat dalam 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rejani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dari Kidung Jemaat 10 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Begitu banyak hal yang kita lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita selalu dan senantiasa menyakiti hati sesama kita lewat perkataan, perbuatan, tutur kata kita. Bahkan kita selalu dan senantiasa menyakiti hati manis Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menundukkan kepala, memohon pengampunan daripada pihak Allah itu sendiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang bertata di tempat yang maha tinggi, kami bersyukur kepada pagi yang diberkati ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh menikmati hari yang baru, hari yang Tuhan kuduskan dan khususkan bagi kami umat Kristiani. Semua Tuhan kami merasa bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebolehan kami, tetapi kami sungguh merasakan ini karena kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah mengikut sertakan setiap perbuatan kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di sorga atas pengampunan. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan dari awal pertengahan kepada akhirnya ibadat hari ini. Biarlah dapat berjalan sesuai seturut dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu yang kami nikmati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 13 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, berita anugerah atau berita pengampunan dosa kita sama-sama lihat dalam Yesaya 1 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Yesaya 1 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dari Kidung Jemaat 40 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua.
Mazmur 31 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan, sendirikanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindungan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama, kita sama lihat dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Yohanes 14 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan akan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah ini. Engkau boleh mempertemukan kami, saudara-saudari, dalam persekutuan kami, dalam rumah tangga kami. Itu semua karena kasih. Tuhan, persiapkan bejana hidup kami. Ya walaupun kami berada di dalam rumah tangga kami masing-masing, kami sungguh yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berkurang dalam kehidupan kami. Engkau akan memberikan kami hikmat marifat surgawi-Mu, memampukan kami Tuhan melakukan setiap kebenaran, memberkati kami semua Tuhan, dalam kami menikmati ibadah lewat live streaming. Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk melihat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang kepercayakan untuk menyatakan kebenaran-Mu hari ini adalah manusia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan kekurangan. Penuhi hamba-Mu Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga benar-benar apa kata firman-Mu kami mengerti, memahami dan melakukannya dalam situasi dan kondisi saat ini yang membuat kami tidak bersama-sama bersekutu dalam keabang yang kudus. Namun kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah menjauh daripada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Yohanes 14 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi pada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama-Ku, aku akan melakukannya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca dan yang kita renungkan bersama-sama pada saat hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja membaca, tidak saja mendengar, namun lebih dari itu kita menjadikan firman ini sebagai pedoman, sebagai penuntun dalam hidup dan kehidupan kita saat ini. Yang walaupun situasi saat ini yang membuat saya dan Bapak Ibu ada di rumah masing-masing untuk persekutuan kita, namun kita yakin dan percaya Bapak Mama bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkurang dalam kehidupan kita. Mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita terus mengagungkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam bacaan kita Yohanes 14 ayat yang pertama hingga ayat yang 14 ini, saya memberikan tema bacaan kita saat ini. Teguh mewartakan Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah minggu yang kelima setelah kita merayakan kemenangan Yesus Kristus atas maut dan dosa melalui kebangkitannya. Sekian minggu berlalu, masihkah semangat Paskah memenuhi diri kita untuk menjalani dan menikmati hari-hari hidup kita? Saat ini kita masih dalam rangkaian penampakan Tuhan Yesus menuju peristiwa kenaikan. Oleh karena itu, sudah sejauh manakah kita mengenal Kristus yang bangkit dan hidup itu, serta mampu mempertanggungjawabkan iman kita sebagai anak-anak yang berdosa, sebagai anak-anak yang lemah, yang telah ditebusnya melalui kematian dan kebangkitannya. Mari kita terus mengagungkan, mari kita terus mempermuliakan, menaikkan ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan yang tidak pernah memperhitungkan setiap kesalahan dan dosa kita. Dalam firman ini mengajak kita untuk merenungkan tentang pengenalan kita tentang Yesus Kristus yang menjadi sentral iman Kristen kita. Di dalam berikut ini, Yesus menyatakan dirinya lewat kalimat yang disampaikan kepada murid-muridnya, yaitu kepada Thomas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari ungkapan Yesus ini, Bapak Mama memberikan nasihat kepada kita bahwa Dia akan menuntun kita, Dia akan menyertai kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan memagari kita, Dia akan membentengi kita setiap hari dimanapun kita berada. Dia tidak mengatakan ini jalan bagi orang-orang yang tidak setia kepadaku, atau ini jalan bagi orang-orang yang setia. Tetapi Dia menyatakan diri, akulah jalan dan kebenaran. Dialah Yesus yang menjadi kebenaran dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mempermuliakan Tuhan. Mari kita terus mensyukuri setiap keberadaan hidup kita. Karena kita tahu bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Kasih Tuhan tidak pernah berkurang dalam kehidupan saya dan Bapak Mama. Mungkin kadang-kadang saya dan Bapak Mama kurang setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia menjaga, memelihara, melindungi kita. Oleh karena kasih Tuhan Bapak Mama, sampai dengan saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena pertolongan yang walaupun saat ini dunia sedang menangis oleh karena COVID-19 ini. Tetapi mari kita sebagai orang yang percaya, yang mengaminkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita terus mempermuliakan Dia. Kita semua yakin dan percaya bahwa tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan, termasuk Bapa ini. Kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita sama-sama berdoa yang walaupun kita berada dalam rumah tangga kita masing-masing, sehingga wabah ini cepat berlalu dalam kehidupan kita. Dan kita akan berkumpul lagi untuk bersama-sama
memuji, mempermuliakan nama Tuhan di keabadian yang kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih dalam rangkaian penampakan Tuhan Yesus. Mari kita mau melihat kasih Tuhan. Kita senantiasa melakukan setiap apa yang dikehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, entah sebagai individu atau sebagai komunitas gereja, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewartakan tentang Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Adalah tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Allah. Sebagaimana diingatkan dalam nats pembimbing kita tadi, bahwa firman menyatakan, kamu adalah bangsa pilihanku, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang membebaskan kita, yang mengeluarkan kita dari segala salah dan dosa kita. Bapak, mama, saudara-saudara, membuka kita dengan hikmat dan tuntunan Tuhan, mewartakan Kristus sang jalan kebenaran dan hidup di tengah-tengah dunia saat ini. Jawabannya ada pada saya dan kita semua. Alkitab menyaksikan tentang seorang diaken yang itu Stefanus, yang karena imannya kepada Yesus Kristus, ia diseret di luar kota, di luar gedung. Ia dilempari batu sampai ia mati. Itu kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55 sampai 60. Stefanus mengimani Tuhan Yesus akan menyertainya. Stefanus meyakini bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia tidak takut, dia tidak bimbang. Dia dilempari di luar gedung itu. Tetapi dia meyakini dalam hatinya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan aku, bahwa ada Tuhan yang senantiasa melindungi aku. Bahkan dia mati sekalipun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Stefanus mengimani akan janji dan penyertaan Tuhan. Demikian juga kesaksian hidup daripada pemazmur Daud, Bapak Mama, yang meyakini penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia menyatakan aman dalam perlindungan Tuhan. Padahal begitu banyak tantangan, persoalan, badai yang ia hadapi dalam hidup dan kehidupannya. Tetapi pemazmur Daud ini mau menyampaikan bahwa Tuhan sangat baik. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, yang walaupun kasih saya dan Bapak Mama terbatas kepada Tuhan, tetapi mari kita melihat kasih Tuhan. Jika Tuhannya Daud, yang telah membebaskan Daud, yang telah mengeluarkan Daud dari segala tantangan, masalah, persoalan yang dihadapi dalam hidup dan kehidupannya, Tuhan pula yang sama itu yang akan membebaskan Bapak, Mama, saudara dan saya dari rasa ketakutan, rasa kebimbangan dan kekhawatiran di saat-saat ini kita diperhadapkan dengan wabah corona ini. Bapak, Mama, itu sangat-sangat manusiawi kalau kita takut, kalau
kita tidak merasa nyaman, itu manusiawi. Tetapi jangan membuat ketakutan itu, ketidaktenangan kita untuk menjauh dari hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita menikmati, ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, ketika kita diberhadapkan dengan tantangan saat ini, mari kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita lebih lagi untuk memanggil nama Tuhan. Mari Bapak Mama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dia akan turun tangan untuk melepaskan kita dari ketakutan, dari kebimbangan, dan kekhawatiran kita. Kita percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap keluh kesah kita, ketakutan kita. Mari Bapak Mama, baru tahun ini kita menikmati gereja ditutup. Mari kita mau merenungkan sejenak firman ini. Bagaimana Tuhan tidak pernah memperhitungkan setiap kesalahan dan dosa kita. Dia selalu dan senantiasa menyertai kita, melindungi kita dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika kelepasan, kebebasan, kemerdekaan yang dirasakan oleh pemazmur Daud akan menjadi bagian dalam kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan saat ini yang percaya dan meyakini akan kuasa dan kedahsyatan Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kepada kita juga umat pilihan saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mewartakan Kristus tidak saja lewat khotbah, tetapi juga lewat keberadaan hidup kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, sikap hidup kita sehari-hari. Bahkan di dalam situasi sekarang ini, kita harus semakin menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan lewat persekutuan kita dalam rumah tangga yang intim dengan Tuhan, baik secara pribadi atau individu maupun secara bersama-sama sebagai keluarga, maupun bersama-sama dengan sesama kita yang ada di sekitarnya. Kita harus semakin bersatu kepada sang jalan kebenaran dan hidup itu yang akan menolong dan memberkati kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di televisi, kita melihat mungkin di HP, begitu banyak hoax. Jangan kita terlalu takut, jangan kita terlalu mengkhawatirkan. Beberapa minggu yang lalu ada yang menyatakan hati-hati ini sudah ada di sini dan lain sebagainya. Percaya akan kuasa dan kedahsyatan Tuhan. Sumba akan diberkati. Kita akan terus ada dalam solayan. Yang penting kita melakukan apa yang sudah disampaikan pemerintah kepada kita. Kita sudah bentuk kewaspadaan kita sudah kita lakukan dengan kita beribadah di rumah, lewat kita cuci tangan dan lain sebagainya, sesuai dengan aturan dari pemerintah. Kita percaya bahwa Tuhan akan pakai itu semua untuk menjaga, melindungi kita semua dimanapun kita berada. Mari kita tetap mewartakan, mengabarkan, menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang walaupun kita berada dalam situasi dan kondisi seperti ini, tapi sungguh Tuhan membela kita, sungguh Tuhan menyertai kita, karena kita selalu dan senantiasa ada dalam pembelaan Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan iman dan pengharapan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, kita mengaminkan firman Tuhan ini dari Kidung Jemaat 341 ayatnya yang pertama.
dilanjutkan dengan trio dari Komisi Musik Gereja. Baik Bapak Mama, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan beribadah pada saat ini Tuhan. Baik lewat live streaming maupun di dalam kami beribadah dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami dapat boleh merenungkan firman. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, namun sungguh mendapat tempat di setiap relung hati kami masing-masing. Dan pada akhirnya ya Tuhan, dapat menghasilkan buah yang baik lewat sikap hidup kami, tutur kata kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kasih kami, anak-anak Tuhan yang sedang berkumpul bersama-sama dengan keluarga, mendengarkan firman Tuhan, memuji, mempermuliakan akan kebesaran. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terus menjadi bagian
bagian dalam hidup dan kehidupan kami. Biarlah ketika kami menikmati hadiran-Mu dalam persekutuan kami dalam rumah tangga kami masing-masing, kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkurang dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk bersyukur. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau, yang walaupun dalam situasi yang tidak nyaman saat ini, kami percaya Tuhan, di balik semua ini ada rahasia Tuhan yang sungguh agung dan mulia. Teguhkan iman dan pengharapan dan keyakinan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pemberitaan firman-Mu di mana-mana tempat hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terus menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang belum terjangkau melalui kebenaran. Dengan cara-Mu sendiri Tuhan mengirimkan orang-orang untuk menjangkau anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga pada akhirnya Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai benteng dan mahkota hidup dan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, melalui mata pencarian kami. Kami memohon tuntunan Tuhan bagi kami jemaat. Iya Tuhan, di dalam kami mencari pekerjaan, Tuhan juga tuntun sertai kami. Lindungi bungkusi kami Tuhan, dan berikan jalan keluar dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa pula untuk anak-anak kami Tuhan, yang masih dalam masa pertumbuhan, masa pendidikan, maupun yang sedang bergumul dengan masa depan untuk melanjutkan studi mereka, maupun yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan tolong kami semua. Tuhan berikan kami jalan keluar untuk menikmati dan merasakan kasih-Mu melalui keberhasilan, kesuksesan yang Tuhan boleh tetapkan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Oleh karena virus ini, mereka boleh belajar di rumah. Tuhan tolong mereka, bimbing mereka, arahkan mereka Tuhan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan mereka sebagai anak yang pintar, pandai dan cerdas, taat pada Engkau, juga dengar pada nasihat orang tua. Bahkan kami juga sebagai orang tua, Tuhan tolong kami, beri kami hikmat Tuhan, untuk kami dapat membimbing, mengarahkan anak-anak kami, untuk kami sebagai kepala rumah tangga, untuk kami dapat memimpin rumah tangga kami sesuai seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk semua saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam ibadah live streaming ini, baik yang song leader, pemusik. Tuhan tolong kami semua. Biarlah kami terus mengagungkan, memuliakan nama-Mu melalui talenta yang Tuhan boleh percayakan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, agar menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam mewujudkan damai sejahtera Allah. Lebih khususnya Tuhan, bagi yang menangani COVID-19 ini, Tuhan tolong mereka, tolong Menteri Kesehatan yang Tuhan memberkati mereka, para dokter, perawat dimanapun mereka berada, yang sedang merawat anak-anak Tuhan, yang sedang mengalami penderitaan sakit. Tuhan, dengan cara-Mu sendiri, lawati mereka Tuhan, jangkau mereka, sembuhkan mereka, sehingga pada akhirnya Tuhan mereka
sorga. Ini doa, ini syukur, syafaat sempurnakanlah segala permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan memberikan segala ungkapan syukur kita dan kita sama-sama puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 393 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kidung Jemaat 393 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. mengikrarkan 12 pasal pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon berkat daripada pihak Allah itu sendiri. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Menutupi seluruh rangkaian ibadah kita saat ini, sama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 417. Kidung Jemaat 417. Ooh.